بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin kita berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayat tersebut menjerit. Wahai sahabat, ada kisah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika itu, ia telah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turut duduk bersama Sayyidah Aisyah dan kemudian meletakkan kepala baginda di pangkuan istrinya tersebut. Sayyidah Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemukan 19 helai rambut yang memutih. Sayyidah Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah SAW pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. Tahukah engkau kondisi apa yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkannya berada di belakang serta menangisinya. Kata Rasulullah, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu. Sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu, datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Ujar Sayyidah Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepas cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu, wahai Rasulullah? Tanya Sayyidah Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh itu? Tanya Sayyidah Aisyah. Hai
Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, pabar Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Sayyidah Aisyah. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah SAW. Wahai sahabat, itulah sakit yang dirasakan oleh si mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama. Dan bekas masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi wahai sahabat, bagi kita yang sedang memandikan jenazah, sebaiknya lebih perlahan-lahan. Mari sahabat, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihil dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihil dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.